Ya, Bapak Ibu, teman-teman, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman sekalian untuk kita merenungkan tentang jebakan-jebakan iblis. Kenapa saya katakan jebakan iblis? Karena iblis selalu membuat orang-orang jadi bingung. Karena iblis selalu memberikan logika. Kalau kamu berbuat begini bisa jadi begini, ya contohnya. Lantas iblis juga selalu memberikan hal-hal yang baik. Misalnya waktu iblis mengatakan membuat Hawa jadi jatuh dalam dosa dalam Kejadian pasal 3, iblis bilang gini, apa benar kalau kamu makan buah ini, Tuhan bilang kamu mati? Kamu nggak boleh makan buah ini kan? Itu logika. Jadi si Hawa berpikir, kenapa ya Tuhan nggak kasih saya makan buah ini? Nah, tapi kenyataannya setelah Hawa makan, dia jadi mati. Wah, kok bisa mati? Lantas iblis bilang, bukan begitu maksudnya. Tuhan takut kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat, kamu jadi sama seperti Tuhan. Kalau kamu jadi sama seperti Tuhan, kan enak. Jadi, dia tertarik. Karena ini buah adalah buah pengetahuan baik dan jahat, dia makan supaya dia punya pikiran, mudah-mudahan saya bisa jadi kayak Tuhan. Tapi dia mati kenyataannya, jadi berdosa. Jadi seluruh manusia jadi berdosa semuanya. Nah ini nih, saya ingin Bapak Ibu kita sama-sama merenungkannya tentang kasih. Kita anak-anak Tuhan diharuskan punya iman, punya pengharapan, punya kasih. Kalau kita beriman kepada Tuhan, kita selalu berharap pada pimpinan dan penjagaan Tuhan. Dan kita harus mengasihi Tuhan seperti Tuhan mengasihi kita, sehingga kita bisa mengasihi sesama umat manusia, seperti mengasihi diri kita sendiri. Nah ini kata firman, ya kan? Nah mari kita lihat apa itu kasih. Kasih dalam Korintus 13 ayat 4 sampai 5, ya Bapak Ibu boleh baca. Korintus 13 ayat 4 sampai 5. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Kasih itu tidak memegahkan diri, nggak sombong. Tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tidak pemarah. Tidak penyimpan kesalahan orang. Ini kasih ya yang Tuhan perintahkan. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu baca dari Galatia 5 ayat 19 ayat Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Tentang sifat-sifat daging. Ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, marah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah, terhadap semuanya ini, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Barang siapa melakukan demikian, artinya melakukan hidup dalam kedagingan, yaitu di percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sombong, perselisihan, perseteruan, perpecahan,
percidraan, menjelek-jelekan orang misalnya, ya mabuk, dengki, pesta pora dan sebagainya, dia tidak akan dapat bagian dalam kerajaan surga. Ini kata Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Tapi kalau kita balik dalam Korintus 13 ayat 4 sampai 5, itu ditegaskan kasih itu harus sabar. Sabar artinya tidak pemarah. Sabar itu artinya tidak suka berantem. Sabar artinya mau menderita. Sabar artinya tidak suka mengadu domba. Sabar itu tidak ada perseteruan, tidak ada perselisihan, tidak ada iri hati, tidak ada amarah. Kasih itu murah hati. Murah hati artinya membantu, suka membantu, mengasihi, menolong. Kasih itu tidak cemburu. Tidak cemburu artinya tidak iri hati. Ya, misalnya ibu-ibu yang udah makin tua, biasanya dia cemburu sama cewek-cewek muda. Ya, karena bapak-bapak mungkin tertarik kepada cewek muda, ya. Ya, itu nggak boleh juga. Tidak memegahkan diri, tidak sombong. Sombong mungkin dia jadi menghakimi orang, terus ngerendah-rendahin orang. Mungkin bilang, oh dia miskin, dia ini jangan deket-deket sama dia, nanti uang kamu diambil, diminta apa segala macam lah ya. Tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Itu kasih. Jadi di sini Bapak Ibu teman-teman, saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat dari dua sisi. Dua sisinya itu adalah kasih itu melarang sifat-sifat kedagingan yang ada pada diri manusia. Ya, tidak cemburu, tidak sombong, tidak iri hati dan sebagainya. Tapi kedagingan adalah cemburu, perseteruan, perselisihan, sombong, iri hati, percidraan, apa suka kata-katain orang dan sebagainya. Ya, ini tidak dapat tempat dalam kerajaan surga. Tapi barang siapa mengasihi, dia diperkenan Tuhan. Nah, di sini nih bedanya. Kalau kita jadi anak Tuhan, Tuhan mengatakan apa? Aku adalah roh. Barang siapa menyembah aku, harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Aku adalah roh. Barang siapa menyembah aku, harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, ini kan susah. Ya. Nah, mari kita lihat ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Itu Yohanes 4 ayat 23. Yohanes pasal 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Dalam Yohanes pasal 4, Yohanes pasal 4 ayat 24. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, apa artinya menyembah dalam roh dan kebenaran? Menyembah dalam roh kebenaran dan kebenaran artinya taat 100% pada perintah Tuhan. Bagaimana taat 100% kepada perintah Tuhan? Yaitu taat pada perintah untuk saling mengasihi. Bagaimana saling mengasihi? Yaitu memenuhi
seluruh unsur-unsur yang ada di dalam kasih. Kasih itu adalah panjang sabar, tidak cemburu, tidak iri hati, tidak pemarah, tidak sombong, dan sebagainya. Ya, itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena kalau kita tidak bisa menyembah dalam roh dan kebenaran, kita tidak akan dapat bagian dalam kerajaan surga. Ini masalahnya. Jadi kita harus menjadi anak Tuhan, menyangkal diri, menyangkal kedagingan kita yang sifatnya suka sombong, marah, dendam, dengki, iri hati, cemburu, dan sebagainya. Ini mesti dibuang. Ganti dengan kasih. Karena Tuhan bilang yang terbesar adalah iman, pengharapan, dan kasih. Jadi Bapak Ibu, kalau kita jadi anak Tuhan, kita harus taat 100% pada seluruh firman Tuhan, bukan cuma sebagian. Ya. Kalau kita menjadi anak Tuhan, kita harus percaya Tuhan dengan benar. Ya. Kita tidak boleh hanya ambil sebagian. Kita sabar, tapi kita iri hati. Nggak bisa. Kita murah hati, tapi kita sombong. Karena kita murah hati, kita suka memberi, kita minta supaya orang memuja kita, menyembah kita. Ya. Kita mungkin memberikan orang, menolong orang, murah hati, tapi dengan harapan mencari keuntungan diri sendiri. Nggak bisa begitu. Semua unsur yang ada dalam kasih harus ada dalam diri penyembah-penyembah Kristen yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bukan menyembah dalam daging. Kalau menyembah dalam daging apa? Ya, percabulan, cemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, melukai, percidraan, mencidrakan itu melukai perasaan orang. Ada roh pemecah belah, kedengkian, mabuk, pesta pora, dan sebagainya. Ya, di sini ditulis terhadap yang demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Hati-hati Bapak Ibu. Jadi Kristen, jaga langkah kita, jaga kelakuan kita, jaga mulut kita. Jangan sembarangan. Sampai di sini dulu Bapak Ibu, teman-teman. Semoga ini bisa menjadi berkat untuk teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Dan kita mengerti dengan benar apa itu kasih, apa itu hidup dalam kebenaran, apa itu hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Sampai ketemu lagi di kemudian hari di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dan lupa klik subscribe dan share supaya makin hari makin banyak orang kenal Tuhan dan taat dan melakukan firman Tuhan. Sampai ketemu lagi.